Saya piagam ini hanya untuk memberikan kepuasan aja kepada para tim kecil ini. Tim kecil, trik ke dalam. Dipakai nggak? Dibagi nggak dengan jabat tangan sekalian gitu ya? Iya, ini kan trik ke dalam, kemudian trik keluar. Kalau trik keluar itu ya kan menunjukkan kepada koalisi-koalisi lain kami sudah ada nih. Dan dia mengharapkan supaya koalisi lain juga mengeluarkan siapa capresnya. Kalau Prabowo kan sudah, tapi kan wapresnya juga belum. Yang diharapkan kan dari KIB dengan PDIP mengeluarkan siapa calonnya. Ini kan pancingan membuat piagam ini. Jadi mereka sendiri juga masih bermain-main dengan piagam ini. Makanya kalau kita lihat apa isi tadi 1 sampai 6 itu nggak ada yang jelas. Semuanya ngambang. Makanya apa tanggapannya menyangkut itu? Enggak, kan kalau soal piagam ini lagi-lagi nggak ada yang baru. Karena pertama Nasdem sudah selalu mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. PKS sebelumnya sudah mendeklarasikan juga ya waktu di di bandara ya, bahwa Anies calon presiden mereka. Dan sebelum itu AHY juga sudah membuat surat yang dibagikan kepada publik bahwa Demokrat mencalonkan rilis mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Jadi piagam itu nggak ada isinya yang baru karena yang disebut mengikat itu sebetulnya mereka udah deklarasi sebelumnya. Yang ditunggu publik itu sebetulnya kan bukan itu. Yang ditunggu publik itu adalah mereka dalam satu forum sama-sama mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, atau kalaupun tidak dideklarasikan dalam satu forum, kita sudah punya bayangan tentang siapa calon wakil presiden Anies Baswedan gitu. Kenapa tuntutan ini muncul kepada koalisi perubahan untuk persatuan ini? Karena mereka koalisi yang paling pertama mendeklarasikan calon presiden dengan begitu mewahnya, begitu hebatnya, bahkan mengajak calon presiden ini berkeliling ke seluruh Indonesia, tapi urusan internalnya nggak selesai juga gitu. Kan ini jadi disitulah muncul keraguan publik. Di situ muncul kemudian harapan publik yang jangan-jangan nanti setelah wakil presidennya diumumkan sudah pada posisi yang anti klimaks gitu loh. Itu yang saya maksud. Jadi sebenarnya menurut saya ini bagus sebenarnya pasangan ini harus kita berikan apresiasi loh. Iya. Kalau soal itu saya akui. Dia menawarkan kepada kita bahwa begini loh caranya seharusnya. Soal kita terima atau tidak itu kan urusan kita gitu ya. Tetapi maunya kita maju selangkah, ambil penyikapan. Sikapi beberapa peristiwa di masyarakat yang banyak terjadi. Terakhir misalnya soal Israel. Sebelumnya ada kasus Sambo. Sebelumnya ada kasus di Kementerian Keuangan di mana 340 macam-macam gitu loh. Itu yang sebetulnya kita inginkan. Kalau Anda tidak berbicara tentang ide apa yang Anda mau kerjakan 2024, untuk apa buru-buru kita deklarasikan? Itu dia. Padahal ini calon presiden yang diasumsikan sebagai intelektual. Tapi loh kok nggak bunyi udah hampir setengah tahun nih. Aku mau alas sedikit aja. Kalau pakai bahasa PKS, di antara 3 partai ini ada saling suuzon. Itu bahasa PKS-nya begitu. Ada pernyataan itu. Iya saling suuzon. Akhirnya marilah kita buat piagam supaya seolah-olah kita tidak saling suuzon kan gitu. Jangan tetapi nanti dulu. Tetapi kenapa itu? Katakanlah Anies tahu persoalan ini, tetapi Anies tidak menyampaikan ini karena memang Nasdem masih main 2 kaki. Itu persoalannya. Itu selama Nasdem ini masih mengatakan kami akan bersama Pak Jokowi sampai 2024. Tapi calon presidennya berbeda dengan Jokowi. Ya Anies kan ketahan. Jadi Anies dikasih lingkaran, kau boleh ngomong yang lain tapi jangan nyinggung-nyinggung ini. Itulah yang tunggu. Saya mau tambahin. Tunggu dulu. Ini tadi kamu potong dulu. Menambah ini sedikit. Salah satu citra yang mau dinaikkan dari Anies ini kan anti oligarki ya kan itu selalu dikembangkan tuh. Jadi selain citranya adalah tokoh pembaharuan dan dia juga anti oligarki gitu. Dia memang bukan bagian dari oligarki ya. Bagi saya itu sederhana ngujinya, Bang. Dia mau transparan nggak dana kampanyenya, dana sosialisasi ini. Lo kan pakai jet kemana-mana. Jadi kalau yang bersangkutan nggak mau transparan dana sosialisasi kalau sekarang ya. Tapi kan dia belum terikat dengan aturan Bawaslu KPU menyangkut itu karena ini belum masuk ke tahapan. Kalau ia memberlakukan situasi yang seperti ini normatif, jangan bilang dong Anda di barisan anti oligarki itu.